Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, Mas Riki, itu ada beberapa klaster. Ya. Jadi mencakup yang namanya PPH 1, yang kedua PPN, yang ketiga KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, yang keempat pajak karbon, yang kelima pajak cukai, gitu ya. Dan yang keenam adalah klaster PPS itu sendiri. Jadi ada kurang lebih ada 6 klaster dibahas, ada beberapa undang-undang yang langsung direvisi. Hai kawan Merdeka, senang sekali saya Ricky Jovano kembali menemani Anda di Glam Talk edisi hari ini. Saya langsung aja mau mengingatkan ke Anda, jangan lupa untuk dinyalakan dulu tombol loncengnya supaya Anda gak ketinggalan informasi terbaru seputar Merdeka FM, dan jangan lupa untuk di-follow. Hari ini di Glam Talk kawan Merdeka, saya masih bersama dengan tamu saya yang sebelumnya, ada Pak Purwo Adinugroho. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kita ketemu lagi Pak dengan Purwo. senang hati. Jadi Pak Purwo ini adalah founder of a Tax Accounting dan juga Tax Consultant. Kita kemarin sudah membahas seputar PPN 11% yang ternyata sudah diketuk palu, tapi belum diterapkan ya Pak? 2022 ya? April, 1 April 2022. Oke, 1 April 2022. Dan kali ini kita akan berbicara soal tax amnesty jilid kedua. Wow, Pak. menarik ya. Ya, jadi kalau tax amnesty-nya sendiri untuk yang jilid kedua ini, apakah sudah dimulai atau masih wacana sih Pak? Oke, terima kasih banyak Mas Riki dan juga kawan mereka yang stay tune ya di Merdeka FM. Memang berbicara mengenai tax amnesty ini menarik sekali karena pemerintah ini membuka sebenarnya mulainya adalah 1 Januari 2022 Mas Riki. Jadi kawan Merdeka sekarang ini bisa bersiap-siap mulai dari sekarang apa aja nih yang harus kita siapkan. Tetapi pemerintah secara official namanya atau istilahnya diganti bukan yang lagi pengampunan pajak atau tax amnesty, tapi namanya adalah PPS, Program Pengungkapan Sukarela atau Voluntary Disclosure Program. Oke, yang kurang lebih sebenarnya sama ya Pak? Ya, kurang lebih. Kurang lebih sama. Tapi untuk sampai video ini diambil, kita syutingnya ini di tahun 2021 ya Pak ya? Iya. Jadi belum dimulai? Iya, secara official nanti dimulainya adalah 1 Januari 2022, tetapi sudah diketuk palu oleh DPR berdasarkan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sudah mendapatkan ketuk palu dari DPR tanggal 29 Oktober 2021. Nah ini semisal Pak ada pengusaha atau kita mungkin terlewat dengan PPS atau Tax Amnesty Jilid 2 ini, ini apa yang bakal terjadi Pak? Apakah memang nanti akan ada sanksi, dan kalau memang ada sanksinya seperti apa gitu Pak Purwo? Oke, jadi memang menarik ya. Bagaimana sih kalau kita nggak ikut nih ke program PPS ini, program Pengungkapan Sukarela? Program ini sebenarnya adalah pilihan Bapak Ibu. Jadi pilihan itu boleh kita ngambil, boleh enggak juga. Apa konsekuensinya kalau kita nggak ngambil sih? Kalau konsekuensinya kita nggak ngambil, berarti kita akan membayarkan atau istilahnya terkena pajak tarif normal jika memang kita diketahui ada aset-aset yang mungkin belum terlapor. Nah, tapi kalau kita sudah merasa semua aset kita sudah terlapor dengan baik, semua tabungan, semua deposito dan lain-lain, aset-asetnya sudah tercatat dengan rapi di SPT tahunannya gitu ya. Nah, itu boleh pilihan, boleh mau ikut atau enggak. Jadi ini sebenarnya bukan kewajiban, tapi ini sebenarnya pilihan. Ya. Oke, Mas Riki gimana nih? Mau ikut nggak nih? Sebenarnya tawaran ini ya. Tawaran. Tapi dengan adanya Tax Amnesty Jilid 2 atau yang biasa mungkin kita sebut PPS lebih mudahnya gitu ya Pak. Ada juga diiringi dengan yang kemarin sempat ramai adalah tentang Undang-Undang Harmonisasi Pajak. Nah itu seperti apa Pak Purwo? Nah betul, jadi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini Mas Riki, itu ada beberapa klaster. Jadi mencakup yang namanya PPH 1, yang kedua PPN, yang ketiga KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, yang keempat pajak karbon, yang kelima pajak cukai, gitu ya. Dan yang keenam adalah klaster PPS itu sendiri. Jadi ada kurang lebih ada 6 klaster dibahas, ada beberapa undang-undang yang langsung direvisi dalam satu aturan undang-undang, yaitu Undang-Undang HPP ini.
Oke, baik. Kita mau flashback dulu Pak tentang tax amnesty atau pengampunan pajak begitu ya. Kalau yang sekarang namanya adalah PPS, tapi mungkin kita juga anggap ini adalah tax amnesty jilid kedua. Sebelumnya di beberapa tahun yang lalu, udah lama banget kan Pak? Itu tax amnesty jilid yang pertama diadakan. Nah, ini kenapa pemerintah harus mengadakan lagi tax amnesty seperti ini Pak Purwo? Oke, jadi memang pemerintah dengan segala kemurahan hatinya mengajak para wajib pajak untuk bisa melengkapi kalau memang ada aset-asetnya yang mungkin belum terlapor. Nah, sehingga memang silakan saja dilengkapi, dimasukkan, bayar aja tarifnya, nah nanti bisa dilaporkan di program PPS gitu ya, atau mungkin banyak media-media online atau media cetak yang menyebutnya sebagai tax amnesty jilid 2. Nah, itu silakan saja. Nah, salah satunya itu lalu juga bisa meningkatkan basis data dari perpajakan. Yang berikutnya juga meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Yang berikutnya juga menambah penerimaan negara tentunya. Itu beberapa tujuan dari diadakannya PPS sih. Oke. Dengan adanya PPS ini sebenarnya Pak, targetnya atau sasaran utamanya tuh semua warga Indonesia atau hanya dikhususkan ke mungkin pengusaha atau produsen barang-barang tertentu begitu Pak Purwo? Oke. Wah, ini menarik ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang tanya, boleh nggak sih program ungkapan sukarela atau PPS ini diikuti oleh perusahaan, gitu ya, seperti yang di tax amnesty jilid 1 kemarin. Kenapa? Karena kalau di tax amnesty jilid 1 kemarin itu boleh orang pribadi dan badan yang ikut. Nah, sekarang di tax amnesty jilid 2 atau program ungkapan sukarela ini PPS itu akan berbeda cara mainnya. Kenapa? Kita akan nanti punya dua ketentuan nih. Ketentuan tarif yang pertama dan ketentuan tarif yang kedua. Ketentuan tarif yang pertama itu akan mencakup harta-harta yang diperoleh atau dimiliki wajib pajak orang pribadi dan badan yang ikut dalam tax amnesty jilid 1 kemarin. Harta-hartanya mulai dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Mungkin kemarin sudah ikut TA jilid 1 tapi mungkin masih ada yang kelewat. Nah, silahkan aja mengikuti program PPS ini dengan memanfaatkan tarif di ketentuan tarif yang pertama. Itu lebih ringan, yaitu ada 6, 8, dan 11%. Nah, untuk yang di tarif yang kedua kita akan bahas nanti ya. Nah, itu dia tuh. Gitu. Tapi berbicara mengenai tax amnesty sendiri Pak, kalau tadi kita sempat berbincang, ada yang pertama, sekarang ada yang kedua. Nah, fenomena seperti ini banyak yang bilang, ini Pak, dikhawatirkan nantinya akan membuat orang akhirnya malas bayar pajak. Alah, nanti pasti ada lagi. Nanti pasti ada yang jilid ketiga nih habis gini nih. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu perlu dibenahi dengan seperti apa Pak Purwo? Ya. Jadi, wah ini menarik juga ya kalau memang ada fenomena seperti itu di masyarakat sih. Sebenarnya enggak juga. Jadi para wajib pajak, para juga pengusaha dan semua orang yang ada di Indonesia, bagi yang merasa belum memasukkan aset-asetnya secara real, secara semuanya ke dalam SPT tahunannya, ya ini adalah saat yang tepat untuk diberikan yang namanya program pengungkapan sukarela dari kita. Nah, jadi memang sebenarnya hal ini tidak perlu terlalu negatif thinking ya, apakah ini jebakan Batman dari pemerintah lah, apakah dan sebagainya, mungkin itu terlalu jauh lah. Jadi mungkin kita manfaatkan apa yang ada, program-program dari pemerintah untuk mendukung perekonomian nasional juga akan semakin bergairah lagi. Dan juga tujuannya sih sebenarnya untuk kitanya sendiri, untuk para wajib pajak sebenarnya. Karena kalau aset-aset tersebut tidak masuk dalam SPT tahunan kita, nanti akan bermasalah atau mungkin bisa jadi bermasalah ketika satu, aset tersebut dijual atau diperjualbelikan. Yang kedua, ketika aset itu akan diwariskan atau dihibahkan nih. Dan yang ketiga, ketika mungkin aset tersebut akan ditukarkan dengan aset yang lain. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi pertanyaan gitu loh dari teman-teman di kantor pajak, sehingga
saat ini jika mungkin ada beberapa aset-aset dari SPT tahunan 2020 atau yang belum dilaporkan, nah silakan aja diikutkan ke program ungkapan sukarela. Oke. Berarti nanti untuk penerapan tax amnesty jilid 2 atau PPS ini akan seperti apa? Mungkin gambaran skema sederhananya mungkin, Pak. Oke. Purwo. Ya, jadi skemanya sih memang kita tadi ada 2 skema. Yang pertama adalah ketentuan tarif yang pertama. Ketentuan tarif yang pertama ini mencakup harta-harta yang dimiliki atau diperoleh mulai dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Oke. Bagi orang pribadi dan juga badan, boleh mengikuti skema atau ketentuan tarif yang pertama tadi. Tarifnya adalah 6, 8, dan juga 11%, Bapak Ibu. Jadi 6% itu untuk harta-harta yang sudah diinvestasikan di investasi-investasi tertentu, seperti di sektor-sektor sumber daya alam maupun sumber daya energi baru terbarukan maupun ke surat berharga negara. Nah, itu akan terkena tarif 6%. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ikut diinvestasikan kembali selama 5 tahun, terkena tarif 6%, boleh juga kita nanti akan terkena tarif yang kedua. Kita nggak mau investasi, nggak apa-apa nih, tapi kita kena tarifnya sedikit lebih mahal, yaitu kenanya adalah 8%, Bapak Ibu. Nah, 8% itu tidak perlu diinvestasikan ke surat berharga negara. Nah, kalau misalnya kita mempunyai aset-aset dari luar negeri nih, misalnya kita gimana dong kalau misalnya saya punya aset dari luar negeri, mau saya tarik ke Indonesia gitu ya, dan juga direpatriasi dan juga diinvestasikan, boleh menggunakan tarif 6% tadi. Kalau direpatriasi doang tapi nggak mau diinvestasikan, kenanya 8%. Loh, gimana kalau misalnya saya cuma mengungkapkan saja, menulis harta-harta saya saja, tidak merepatriasi, tidak menginvestasikan, hanya ngungkapin aja. Boleh, kenanya adalah 11%. Itu harta bersih ya, Pak? Harta bersih. Oke, berarti harta bersih itu nilai hartanya dikurangin nilai hutang. Hutangnya? Yes, benar. Oke, iya. Nah, ini berbicara soal harta bersih sekarang, Pak Purwo. Sebenarnya kalau dari harta bersih sendiri itu untuk pedoman menghitung besarnya harta bersih itu seperti apa, Pak? Wah, menarik ya. Jadi memang ada beberapa cara yang diatur di Undang-Undang HPP. Kemarin, bagaimana sih pedoman untuk kita menghitung harta bersih? Nah, yang pertama tentang kas dan setara kas. Kalau kas dan setara kas, pastinya kita akan menggunakan nilai nominal pada saat akhir tahun 2020. Berapa nih nilai nominal yang belum masuk di SPT tahunan kita 2020. Yang kedua, untuk aset-aset berupa tanah dan bangunan, bisa menggunakan nilai jual objek pajak alias NJOP. Atau mobil nanti akan ada satu ketentuan mungkin harga jual dari pemerintah untuk kita memasukkan kendaraan. Yang ketiga, mungkin aset-aset kita berupa emas atau perak. Nah, nanti akan menggunakan harga-harga yang sudah di statement resmi oleh PT Antam, Aneka Tambang Persero. Nah, jadi per 31 Desember 2020 harga emasnya berapa, harga peraknya berapa. Nah, itu nanti akan menggunakan nilai dari situ. Bagaimana untuk saham, untuk barang, kita bisa menggunakan pedoman yang nanti akan dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Dari yang kelima adalah tentang obligasi suku. Nah, kita akan menggunakan nilai dari PT Penilai Efek Indonesia. Bagi para wajib pajak yang mempunyai aset-aset di luar itu, yang mau diikutkan di program ungkapan sukarela ini, tetapi nilai-nilainya atau pedoman-pedomannya nggak masuk nih dalam kelima kategori tadi, itu bisa menggunakan jasa appraisal, kita bisa menggunakan kantor jasa penilai publik. Nah, misalnya nih, para wajib pajak mempunyai guci antik, atau mempunyai vas bunga antik, mempunyai lukisan antik dari zaman Kaisar Dinasti Ming misalnya gitu. Nah, itu boleh aja, tapi harus di appraisal dulu nilainya pasarnya berapa, nanti itu akan diikutkan di tax amnesty atau di program ungkapan sukarela ini. Berarti sebenarnya untuk penghitungannya adalah keadaan harta di tahun terakhir. Tahun 2020. Tahun 2020. Oke, baik.
Dan nanti kawan Merdeka di minggu depan ya Pak, kita nanti akan berbicara mengenai itu tadi skema yang pertama ya. Skema pertama Itu tadi, skema yang pertama cukup rumit, tapi mungkin Anda perlu tahu aja begitu ya Pak ya. Boleh. Nanti di pertemuan berikutnya, di Glam Talk berikutnya kita akan membahas tax amnesty jilid kedua untuk penghitungan dengan konsep atau skema yang kedua. Itu Oke. dia. Dan yang mau berkonsultasi tentang pajak Pak Purwo boleh langsung kemana Pak? Oke, thank you untuk para kawan Merdeka yang ingin berdiskusi tentang masalah perpajakan, bisa follow, like, dan juga komen Instagram kami di @tax_indonesia. Silakan aja bisa menghubungi kami di situ sehingga kami dapat membantu para kawan Merdeka untuk lebih private ya. Nah, jadi silakan aja ke Instagram kami di @tax_indonesia atau di website kami di taxindonesia.co.id. Jangan lupa juga untuk download aplikasi kami @tax_indonesia di Google Play Store dan juga di Apple Store. Dapatkan fitur-fitur yang sangat membantu para wajib pajak. Semuanya ada di satu genggaman Anda dan itu didapatkan secara gratis. Oke, baik Pak Purwo kalau begitu terima Ya, kasih banyak Pak. sama-sama. Kita akan Mas ketemu Eki. nanti di pembahasan berikutnya di skenario yang Wah, kedua menarik Pak. ya. Hutangnya Pak Oke. Purwo masih ada 1 di saya. Kalau begitu terima kasih kawan mereka sudah menyaksikan Glam Talk hari ini. Sampai ketemu di Glam Talk selanjutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.